merendam banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Banjir bukan hanya tentang air yang meluap, tetapi tentang kesiapan manusia menghadapi bencana. Mitigasi bencana adalah suatu proses. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko dan dampak buruk ketika terjadi suatu bencana. Misalnya, dapat membangun jalur evakuasi, menanam pohon, serta mengikuti pelatihan ketika menghadapi gempa. Adapun tujuan dari mitigasi bencana, yang pertama, mengurangi korban jiwa serta kerugian. Yang kedua, dapat membantu masyarakat untuk bisa siap lagi menghadapi bencana. Yang ketiga, melindungi lingkungan serta fasilitas penting. Adapun manfaat dari mitigasi bencana itu sendiri, yang pertama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih siap dan lebih tenang ketika menghadapi suatu bencana. Yang kedua, mengurangi kerusakan, pertama robohnya bangunan serta rusaknya jalan. Yang ketiga, dapat memberikan atau mempercepat penyelamatan serta penanganan pasca bencana. Banjir adalah keadaan ketika air meluap dan menutupi daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena hujan deras, saluran air yang tersumbat, sungai yang meluap, dan juga penebangan pohon secara sembarangan. Adapun karakteristik banjir, yang pertama, air naik dan menggenangi rumah dan jalan. Yang kedua, arus air biasanya deras dan tenang. Yang ketiga, air biasanya keruh dan membawa lumpur atau sampah. Terus yang terakhir, yang keempat, terjadi pada saat hujan deras atau sungai meluap. Yang pertama, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membersihkan selokan dan drainase. Yang ketiga, menanam pohon agar air mudah menyerap. Yang keempat, menyiapkan tas darurat dan mengetahui jalur evakuasi. Adapun upaya mitigasi setelah bencana terjadi, yang pertama yaitu membersihkan rumah dan lingkungan. Yang kedua, menghindari air kotor agar tidak terkena penyakit. Yang ketiga, memeriksa kondisi listrik dan bangunan. Yang keempat, membantu para warga yang terdampak dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, di mana pemerintah dapat memberikan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tanggul, waduk, serta perbaikan sistem drainase di kota. Yang kedua, ada sistem peringatan dini, di mana pemerintah menyediakan informasi mengenai cuaca dan ketinggian air. Yang selanjutnya ada tata ruang, di mana pemerintah menyediakan zona atau mengatur zona resapan air serta dilarangnya diadakannya pembangunan di bantaran sungai. Yang terakhir ada tanggap darurat, di mana pemerintah menyediakan tim evakuasi serta logistik dan tenaga kesehatan. Peran masyarakat terhadap partisipasi dan kesadaran. Yang pertama yaitu kebersihan, tidak membuang sampah ke sungai dan rutin membersihkan selokan. Adapun yang kedua, resapan air, yaitu membuat lubang biopori atau sumur resapan di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, yaitu kesiagaan, menyiapkan tas siaga bencana dan memahami jalur evakuasi mandiri. Dan yang terakhir, yaitu gotong royong, aktif dalam kerja bakti dan membantu warga yang terdampak saat bencana terjadi. Kesimpulannya, mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi risiko dan dampak bencana agar korban dan kerugian bisa diminimalkan. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah banjir, yaitu meluapnya air hingga mengenangi daratan. Mitigasi dapat dilakukan sebelum dan sesudah bencana, seperti menjaga lingkungan, membersihkan saluran air, dan membantu proses pemulihan. Keberhasilan mitigasi membutuhkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah agar lingkungan menjadi lebih aman dan masyarakat lebih siap menghadapi bencana.
wabarakatuh.